Pujilah Tuhan. Jadi tiap-tiap orang harus membangkitkan jiwanya, membangkitkan rohnya untuk puji Tuhan. Datang beribadah ini harus sentakkan diri sendiri. Harus bersemangat. Sebab hidup ini hanya anugerah saja. Hidup ini hanya kesempatan saja. Tidak ada waktu lagi. Mungkin adik-adik pikir, saya masih muda jadi. Ya toh, kalau angin kencang dia tiup. Daun tua kah, daun muda kah, semua gugur. Artinya bahwa waktu-waktu yang ada ini Tuhan berikan kita kesempatan untuk kita datang memuji Tuhan, datang menyembah Tuhan. Kita tidak tahu umur kita sampai di mana. Ya toh? Kan ada yang tahu dia punya umur. Besok ini mungkin saya sampai 70 tahun, 80 tahun, jadi saya masih 10 tahun, saya masih 12 tahun, saya masih 17 tahun, jadi saya masih main-main dulu di luar. Tidak ada yang tahu toh? Haleluya. Oleh sebab itu, sore hari ini anak-anak muda yang ada, mari bawa dirimu datang kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan begini. Tuhan katakan bahwa jika dia membuka, tidak ada seorang pun yang menutup. Jika Tuhan yang menutup, tidak ada seorang pun yang membuka. Wahyu pasal 37. Jadi kalau hari ini pintu kasih karunia Allah itu masih terbuka buat kita semua, mari datang cari Tuhan. Sebab kalau besok pintu kasih karunia itu tertutup, biar kita ketuk sampai capek juga, pintu itu tidak akan buka. Karena apa? Karena waktunya sudah habis. Tapi hari ini adalah hari Tuhan yang besar. Hari di mana kita datang, bawa diri kita, bawa hidup kita, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersemangat. Ya, harus bersemangat. Acara besok di bulan Juni ini bukan acara kecil. Bukan acara yang 100-200 orang ya. Ini 1000. Jadi pemuda yang ada di Wamena ini harus bersemangat. Harus bersemangat dulu. Kalau adik-adik dengar di mana-mana, sementara hari-hari ini mereka bersemangat, bergiat-giat untuk datang ke Wamena. Ada apa di Wamena? Ada apa di Wamena? Kalau orang di sana, di mana-mana, di lokal-lokal lain, sementara bergiat-giat, ibadah-ibadah bergiat-giat, cari-cari dana bergiat-giat, berarti ada sesuatu yang besar di negeri ini. Sesuatu yang besar itulah yang membuat orang bersemangat datang. Masa orang dari luar sana bersemangat, baru kita yang ada di dalam sini kita lemah-lemah? Tidak boleh lemah-lemah. Makanya firman Tuhan Roma pasal 12 ayat 11 katakan, janganlah kerajinanmu menjadi kendor, biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi harus bersemangat. Semangat beribadah. Hari ini ibadah di Galilea Kurulu. Besok mungkin di El Betel. Besok di Hermon. Besok di mana? Yerusalem. Besok di Dapur Silimo. Haleluya. Tiap-tiap orang harus bersemangat. Pacu diri kita masing-masing untuk datang cari Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Ya, anak-anak muda yang ada. Jadi pergunakan masa mudamu ini baik-baik untuk puji Tuhan. Pergunakan masa muda yang ada untuk cari Tuhan. Sebab kalau sudah sakit, sudah tua, so pegang tongkat, so tidak bisa datang cari Tuhan. Tapi hari ini Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan untuk bagaimana kita bisa datang beribadah, bagaimana firman Tuhan datang untuk membentuk kita. Tadi firman Tuhan tadi kakak hamba sudah sampaikan itu. Firman Tuhan datang itu untuk mengajar kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, untuk mengajar, mendidik kita dalam kebenaran, untuk kasih tahu bahwa kita salah di sini. Kalau Tuhan sudah sampaikan ini salah di sini, berarti harus dirubah. Ayat terakhir. Wahyu pasal 3 ayat 19 dan 20 katakan begini. Ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku.
Jadi hari ini ke depan pengajaran-pengajaran firman Tuhan datang buat kita semua, baik itu kakak-kakak yang sudah senior maupun adik-adik yang baru-baru, adik-adik pemuda remaja yang ada. Ingat bahwa firman Tuhan datang itu menegur kita untuk membuat kita baik. Firman Tuhan datang itu supaya, kalau firman Tuhan datang tegur kita, berarti yang harus kita lakukan adalah relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi harus bertobat dari cara-cara hidup yang lama. Apalagi yang sudah baptis. Ada yang sudah baptis? Siapa yang sudah baptis? Banyak yang sudah baptis. Jadi tidak hanya baptis-baptis saja ya, kebenaran Tuhan. Jadi Roh Kudus ada dalam diri kita. Sebab tadi dibilang bahwa kalau kita dengar ketukan Tuhan masuk, Tuhan akan berkata dalam diri kita. Tuhan akan memerintah. Mari generasi-generasi yang ada di Lembah Baling ini. Jadi kalau menyembah yang sungguh-sungguh ya. Memuji Tuhan yang sungguh-sungguh. Jangan berdatang ke tempat ini menyembah suaranya kecil. Haleluya. Mari sama-sama Tuhan katakan bahwa Tuhan ada di setiap pintu hati kita. Tuhan ketok, Tuhan mau. Bagaimana buka hati kita seluas-luasnya untuk Tuhan, seluas-luasnya kita melihat bahwa Tuhan yang memanggil, Tuhan yang depan saya mau jadi apa? Cari Tuhan sungguh-sungguh. Bawa hidup ini sungguh-sungguh ke Tuhan. Masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Firman Tuhan bilang begitu. Sehingga tiap-tiap orang sore hari ini, terlebih khusus generasi muda yang ada, mari bergandengan tangan ya. Harus semangat. Hari ini kita ibadah di Galilea, semangat. Besok ibadah di mana lagi, semangat. Tiap-tiap orang harus membangun dirinya, membangkitkan dirinya, membangkitkan rohnya untuk harus bagaimana hidup dalam melayani Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang melakukan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam diri kita. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.